untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjamin keamanan Israel. Itu adalah pernyataan yang terukur dan Pak Prabowo ngerti sejarah. Justru orang-orang yang nyinyirin Pak Prabowo itu orang-orang yang ahistoris dan minim literasi sejarah. Gue jelasin faktanya, lu giliran gue ngomong gak ada yang tepuk tangan lu bangke. Jangan tepuk tangan ke oposisi doang dong. Jadi nih faktanya Bang Iman, semua konflik di sana dimulai dari Arab nyerang Israel duluan. Ini fakta. Tahun 1948 pertama kali perang itu koalisi negara-negara Arab nyerang Israel. Tahun 1967 koalisi negara Arab menyerang Israel, disikat duluan sama Israel, dikenal dengan perang 6 hari. Tahun 1973 koalisi negara Arab nyerang Israel, dikenal dengan perang Yom Kippur. Tahun 1987 negara-negara Arab patungan ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel, yang dikenal dengan Intifada 1. 2001 negara-negara Arab ngasih duit ke teroris nyerang ke Israel, yang dikenal dengan Intifada 2, sampai balik ke yang saya bilang tadi. Tahun 92 Hizbullah dikasih duit sama Iran. Tahun 2005 Hamas dikasih duit sama. Puluhan tahun konflik gara-gara Arab kagak bisa lihat Yahudi diem. Tuh dia lagi diem, kita serang yuk. Makanya Pak Prabowo udah benar, kalau mau damai ya jangan nyerang si Israel. Aiman, gue ini seorang muslim dan gue ini diajarin di Al-Quran bahwa jangan karena kita membenci suatu kaum kita berlaku tidak adil. Surat Al-Maidah ayat 8, ini banyak yang pakai jilbab, silahkan cek. Jadi ini banyak sekali BOP lah Iran, intinya nih sentimen anti Amerika nih luar biasa sekali di negara kita ini. Dan semua didasari sama kebencian buta tanpa mencoba adil seperti yang disarankan Al-Maidah ayat 8. Ini mumpung ada adik-adik di sini masih muda ya, aku mau coba fondasi sejarah itu penting loh. Padahal adik-adik tahu nggak, Amerika tuh punya peran besar sekali pada kemerdekaan kita. Orang tuh ingatnya cuma 17 Agustus saja. Orang lupa pada 1945 Belanda balik membonceng pasukan Nika untuk melucuti yang waktu itu pengen melucuti tentara Jepang. Jadi Bang Aiman, dari 46 setelah kita proklamasi, kita dijajah lagi sama Belanda sampai 49 yang dikenal dengan agresi Belanda kedua. Silakan cek. 19 Desember. Dan itu tidak mudah buat para pahlawan kemerdekaan kita, karena memang supremasi militer Belanda tuh memang terlalu kuat waktu itu. Bahkan Jenderal Sudirman pun hanya bisa melawan Belanda dengan taktik gerilya, hit and run. Apakah dengan hit and run itu efektif untuk mengusir Belanda dari bumi pertiwi? I don't think so. Tapi tiba-tiba tahun 49, tiba-tiba Belanda mudik. Karena siapa? Karena ditekan Amerika, brother. Jadi biar adik-adik tahu, tahun 1949 Amerika itu tiba-tiba